John. Balik lagi di channel Motorpolitan. Kita bahas semua hal yang ada di jalanan metropolitan. Di sini lo bakalan dapat semua informasi yang ada di jalan raya, lalu lintas, pokoknya semua tentang berkendara. Bakal bikin lo yang awam jadi makin paham, John. Oke. Jangan lupa buat like, komen, dan share video ini ke semua orang. Yang paling penting, lo harus subscribe dan pencet tombol notification-nya ya, John, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Motorpolitan. Situasi riuh lalu lintas jalanan emang sarana paling mantap buat menimbun emosi diri ya, John. Makanya kejadian road rage, rough rage, pelanggaran, sampai kecelakaan pun bisa terjadi. Tapi sebenarnya faktor apa aja sih yang bikin hal-hal nggak terduga ini terjadi di lalu lintas? Episode kali ini kita bakal bahas tuntas faktor permasalahan apa aja sih yang bisa terjadi di jalan raya. Cus John, langsung aja cekicrot. Pertama, faktor infrastruktur. Lo pasti ngerasa empet banget kalau kejebak lalu lintas di jalanan yang lagi under maintenance, atau jalanan yang kalau lagi musim hujan banyak genangan air, soalnya jalanannya pada bolong. Aduh, banyak deh kalau disebutin satu-satu, kagak kelar-kelar ini entar. Ternyata ini penyebabnya tuh karena kita kekurangan jumlah tenaga ahli di bidang analisis dampak lalu lintas atau andalalin, John. Makanya banyak bangunan yang bikin lalu lintas terhambat. Ternyata banyak bangunan atau infrastruktur yang gak dilengkapi dokumen andalin ini. Nah, itu tuh John yang bikin banyak orang terhambat di perjalanan lalu lintas. Di Indonesia, pedoman atas hak-hak tersebut tertera dalam PP nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas, serta Pemerhub nomor 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas yang mengatur kewajiban bagi pemrakarsa pusat kegiatan dan infrastruktur untuk melaksanakan dan mengajukan dokumen andalalin sebagai salah satu syarat terpenuhnya administrasi. Sebagai pengguna jalan, kita pasti pengen banget jalan yang berkualitas baik. Kalau pembangunannya kualitasnya buruk, pasti bisa menyebabkan kerusakan dini, John. Lo pasti pernah ngerasain banyaknya lubang yang ada di jalan raya dan juga jalanan ambles. Itu diakibatkan karena pengaspalan yang tidak baik dan juga tidak melakukan pemerawatan jalan secara berkala. Ini nih yang bisa membahayakan pengguna jalan, baik itu pengendara mobil ataupun sepeda motor, karena bisa mencelakakan sesama pengguna jalan. 2. Faktor kendaraan. Faktor kedua adalah kendaraan nih, John. Kendaraan yang kita tumpangi emang jadi faktor penentu keselamatan kita yang paling utama, John. Selain faktor dari kualitas produsen dalam pembuatan kendaraan kita, faktor perawatan yang kita lakukan juga jadi penentu, John. Apalagi buat lo semua yang paling males kalau disuruh servis kendaraan nih. Seperti yang lo tahu, John, servis kendaraan secara berkala itu penting banget lo lakuin untuk memperpanjang umur kendaraan, John. Kebiasaan lo berkendara juga bisa memicu kerusakan pada komponen kendaraan. Berikut Motorpolitan bakal kasih beberapa tips buat menghindari faktor penyebab kerusakan kendaraan. Yang pertama, udah pasti lu gak boleh ugal-ugalan dalam mengendarai mobil ataupun sepeda motor lu, John. Kebiasaan ini bisa jadi pemicu rusaknya komponen, seperti kebiasaan ngerem mendadak, bisa bikin rem aus, John. Kedua, jangan mematikan mesin saat kondisi putaran mesin tinggi. Kebiasaan ini bisa bikin mesin tidak mendapat suplai oli yang maksimal, John. Nah, itu yang akan bikin bensin boros. Jangan terlalu kasar dalam menginjak pedal atau lupa menginjak pedal kopling saat memindahkan gigi mobil manual. Akan mempercepat kerusakan pada mobil nih, John. Jangan sampai kebiasaan lo dalam berkendara ini suatu saat bisa bikin kendaraan lo mogok dan menyebabkan kemacetan, John. Ketiga, faktor alam. Faktor yang ketiga yaitu faktor alam, John. Seperti cuaca buruk, longsor, banjir, pohon tumbang, gempa, dan bencana alam lainnya. Faktor ini bukan cuma bisa menyebabkan kemacetan, John, tapi juga membahayakan pengendara yang melintas di jalan tersebut. Kalau faktor yang ini sih pastinya nggak bisa kita prediksi karena itu di luar kendali manusia. Kecuali kalau lu adalah Mbak Rara, si pawang hujan
yang punya remote AC-nya langit katanya. Yang katanya melegenda itu. Aja. Namun, bukan manusia namanya kalau nggak bisa menyiasati hal ini. Faktor alam ini bisa dimanipulasi melalui desain dan struktur jalan yang ideal loh. Keempat, faktor manusia. Faktor keempat yang paling bikin macet adalah manusia. Iye, bukan alien John. Apalagi alien workshop celana legenda zaman dahulu. Tapi ya manusia. Bahkan gak cuma kemacetan, banyak kecelakaan terjadi juga karena adanya human error atau kesadaran yang rendah dari pengendara. Bisa terjadi karena faktor kurangnya disiplin, gak taat aturan, lalai, lelah, bahkan kesengajaan. Waduh, pokoknya banyak banget tindakan manusia yang bisa bikin keadaan lalu lintas jadi chaos. Nih John, Motorpolitan bakal sebutin beberapa kebiasaan buruk pengendara yang bisa memicu kemacetan. Simak ye, biar kita sama-sama sadar dan bisa memperbaiki kesalahan yang mungkin gak sadar pernah kita lakuin John. Yang pertama adalah kelalaian dalam menggunakan komponen kendaraan. Kayak lupa nyalain lampu sen. Nah, ini nih yang sering banget kejadian di jalanan raya John. Bukan cuma emak-emak doang, banyak banget yang lupa. Alias kagak mudeng, alias main belok-belok aja. Woi, lampu sen woi, nyalain kalau mau belok. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, pada pasal 112 ayat 1 udah dijelasin nih John, yaitu pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan, serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Selain kelalaian, kayak lupa nyalain lampu sen yang sering bikin kecelakaan, pengemudi yang nyalip di jalur kiri juga jadi masalah di jalan raya yang sering ngerugiin orang lain John. Apalagi sampai bikin kecelakaan. Akibatnya rentetan kemacetan yang baru John. Aduh, jangan ampe deh lo kena gibeng sama pengendara lain karena rusuh di jalan. Buat lo nih para penangkluk jalan, kudu tetap ingat ye kalau jalur itu bukan untuk mendahului kendaraan lain. Yang bener ye di jalur kanan. Sebaliknya, kalau lo mau berkendara pelan-pelan, lo ambil jalur kiri John. Jangan sampai lo kena klakson attack dari pengendara lain. Ya gitu ya. Jalur kiri itu emang asik buat lo yang lagi patah hati karena di ghosting doi. Nangis deh lo di bawah tetesan air hujan sambil mengenang-kenangan bersamanya. Galau. Kebiasaan lain yang bisa bikin bahaya yang sering kita jumpai atau bahkan lo masih sering lakuin adalah menggunakan ponsel genggam, mengemudi sambil makan, dan bahkan merokok. Ini nih John, kebiasaan yang bisa bikin hilangnya konsentrasi. Kebiasaan buruk ini udah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ pasal 106 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Ingat ya John, saat lo berkendara, bukan cuma lo doang yang pengen nyampe tujuan dengan cepat dan selamat. Pikirin juga pengendara lain yang ada di sekitar lo. Cakep. Kesimpulan yang bisa Motorpolitan tarik dari pembahasan kita kali ini, sebenarnya banyak banget John faktor permasalahan yang terjadi di jalan raya. Tapi dari semua faktor yang ada, faktor yang bisa kita kendalikan dan atur adalah sikap dan kebiasaan kita dalam berkendara John. Oke, sampai di sini aja pembahasan kita dulu ya John. Jangan sedih, jangan khawatir, lo masih bisa tonton video Motorpolitan yang lain. Dan jangan lupa untuk like, komen, share video ini ke semua tetangga lo. Naik motor sampai kesemutan. Jangan lupa bos, subscribe Motorpolitan.